Ya pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara sang istri Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan Ayus melaporkan. Isu anak dan menantu Presiden Joko Widodo ikut bersaing dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang ramai diperbincangkan. Apakah ini hanya sebatas wacana atau seperti kata orang lama testing the water menuju Pilkada? Dan apakah era ini menjadi sebuah pertanda bahwa kembali dimulainya sebuah era politik dinasti? Sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom malam hari ini Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono dan pengamat politik Panggi Syarwi Caniago. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, gimana kabarnya Pak Caniago, Mbak Fani? Baik, yo sehat. Ya. Terima kasih atas waktunya dalam Sindopre malam hari ini. Saya langsung saja ke Bang Dev. Bang Dev, ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana masyarakat menatap atau memandang nama Kaisang dan juga Erina Gudono sebagai pasutri masuk dalam bursa pilkada baik untuk Solo maupun Sleman. Ini serius wacananya diluncurkan terutama kalau kita dengar dari PSI, Gerindra dan juga Golkar salah satunya. Atau hanya cek ombak? Saya tidak bisa berbicara atas nama PSI ataupun Gerindra. Ya, saya hanya bisa sampaikan bahwa kalau kami di Golkar, sebelum pemilu kemarin kita sudah mengeluarkan surat tugas kepada 1040 calon kepala daerah, termasuk Sleman dan Solo juga. Dari 1040 itu akan kita revisi kembali, kita lihat performansnya seperti apa, bagaimana sumbangsi mereka untuk kemenangan Partai Golkar atau keberhasilan Partai Golkar di dalam pemilu kemarin, Pileg dan Pilpres, dan baru kita lihat apakah dilanjutkan atau dihentikan, diganti yang lain. Nah, digantinya itu siapa? Nah, itu ada prosesnya sendiri dari internal Partai Golkar. Nah, kita lihat pasti tentu hasil surveinya. Apakah hasil surveinya itu signifikan, terus juga lihat PDLT-nya sendiri juga sejauh mana. Dan hal inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk menentukan siapa yang akan kita calonkan di masing-masing daerah. Jadi kita akan melakukan ini secara merata di seluruh Indonesia. Ada nama Kaisang dan juga Erina? Bang Dev, kalau masalah Mas Kaisang dan Mbak Erina itu adalah persoalan yang lain. Nah, tapi saya hanya bisa katakan bahwa yang sudah dijalankan adalah seperti itu. Nah, apakah akan ada perubahan nama untuk di wilayah di dua daerah tersebut? Nah, itu harus dilihat lagi sejauh mana
surveinya ataupun juga positioningnya, karena kan untuk mencalonkan seorang paslon di tiap-tiap daerah kan harus dilihat suara Golkar itu seberapa banyak, apakah kita mampu, kalau misalnya kita harus koalisi dengan siapa, lalu yang kita calonkan itu siapa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan Tunggu yang hasil harus survei ya. kita bahas dulu, kita lihat dulu baru kita bisa tentukan sebelum kita putuskan dan kita umumkan. Oke, jadi tunggu hasil survei, dan dari Golkar sendiri tidak menampik kalau nama Kaisang dan juga Eri ini mendapat sebuah sentimen positif dari warga, tidak menutup kemungkinan akan memang masuk dalam bursa calon wali kota tersebut ya, atau pimpinan daerah. Iya, itu tergantung nanti keputusan di antara ketua umum dengan ketua DPD daerah tersebut. Apakah ada masukan untuk yang pertama kita dorong itu pasti adalah kader sendiri ya. Kader sendiri selalu kita utamakan. Bila mana memang kita harus nyari keluar, baru kita nyari keluar. Nah, tetapi yang pertama kita dorong adalah kader internal. Oke, Mas Pangi, dari pengamatan Anda seperti apa fenomena ini, atau ya ketika wacana ini bergulir di tengah masyarakat, kemudian yang menjadi, kalau Kaisang ya sudah masuk sebagai pimpinan parpol, tetapi Erina Gudono tidak terdaftar sebagai kader parpol manapun, tetapi masuk dalam bursa pemimpin daerah atau calon pimpinan daerah pilkada tahun ini. Iya Mbak Fani ya, apa yang dilakukan Golkar ini saya pikir bagus ya, bahwa ada pengambilan keputusan untuk memutuskan merekomendasikan siapa yang akan diusung. Itu dengan tadi yang dibilang Bang Dev tadi, ada berlapis, akan dievaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu sangat bagus untuk kedepannya supaya betul-betul partai memberikan calon-calon yang sangat terbaik ya, yang disaring, yang betul-betul dekat dan perhatian sama rakyat, tidak hanya sekedar populis. Itu juga menjadi penting, apalagi Golkar ini kan yang akan mengusung, misalnya kalau 1.000 tadi itu kan bukan main-main, artinya bukan sedikit ya, apalagi Golkar perolehan kursinya cukup dominan di kursi nasional, terutama DPRD provinsi, kabupaten kota, ada mungkin beberapa daerah yang bisa mengusung sendiri gitu. Jadi saya pikir ini penting untuk betul-betul partai harus melakukan filter, menyaring orang-orang terbaik sehingga masyarakat tidak dirugikan. Karena kalau partai tidak selektif, tidak hati-hati, tidak deliberatif untuk mengambil keputusan siapa yang akan direkomendasikan, siapa yang akan dimajukan oleh partai politik, maka yang rugi tetap rakyat kembali gitu. Yang kedua adalah soal dinasti politik ini sebenarnya kan begini ya Mbak Fani ya. Saya mencermati isu dinasti politik itu dianggap remeh sama elit, itu juga menjadi problem. Biasanya kan Pak Jokowi atau yang pendapat rakyat juga mengatakan seringkali bahasanya kan begini, biar rakyat yang menilai, serahkan kepada rakyat. Nah ternyata dinasti politik bagi rakyat tidak ada problem, tidak ada masalah. Nah masalah itu di isu elit. Nah ini yang menjadi nggak connect, nggak klik hari ini. Jadi kita sangat kasihan apa yang disampaikan, disuarakan oleh misalnya oleh kampus, disuarakan oleh akademisi, termasuk kemudian dari cendekiawan, termasuk pengamat-pengamat menyuarakan agar menyelamatkan demokrasi, agar dinasti politik itu tidak serampangan, agar tidak disuburkan dinasti politik itu. Akhirnya suara itu tidak digubris, sehingga muncullah kemudian pengadilan rakyat itu. Nah itu yang berbahaya sebetulnya konteks pengadilan rakyat itu. Karena apa? Walaupun tadinya tidak punya masalah. Walaupun tadinya tidak masalah ada dinasti politik seperti kata Mas Pangi tadi, rakyat tidak masalah, yang menganggap politik dinasti ini masalah kan elit dan juga sivitas akademika. Tetapi at the end of the day, kalau ada sesuatu yang salah, masyarakat akan bergerak, akan protes. Iya, sebenarnya kalau kita tanya kepada nuansa kebatinan publik ya, misalnya hasil survei Voxpol kemarin pernah menanyakan soal data 74% itu dinasti politik itu menurunkan kualitas demokrasi. Maksudnya mereka ingin membatasi, ada regulasi untuk membatasi dinasti politik. Itu angkanya 74%. Salah satu caranya dulu MK pernah membuat aturan itu Mbak Fani. Misalnya kalau dia anak presiden, anak bupati, anak kepala daerah, atau istri bupati, istri gubernur, itu kan dibatasi satu periodik untuk garis turunan ke bawah. Sehingga kalau masih misalnya bapaknya masih bupati, dia jeda 5 tahun dulu, baru kemudian anaknya bisa maju. Nah ternyata itu pun di-JR-kan di MK berhasil bahwa undang-undang itu akhirnya tidak berlaku sekarang. Jadi akhirnya kita tidak ada regulasi, kita hanya muazin etika, muazin kebangsaan saja yang terjadi. Ini juga problematik gitu. Nah kalau kemudian
data masyarakat ini juga aneh ya, tetap katanya memang tidak ada masalah dengan dinasti politik. Tapi Dipilih, tapi dari data kita 69% tidak setuju dinasti politik. oke. Kemudian ada Jadi maunya apa ya? 68% mereka ingin dinasti politik itu menurunkan kualitas demokrasi. Oke. Nah, problemnya tetapi ketika diusulkan oleh partai, kemudian mereka laku layak jual di pasar karena dianggap populis. Oke. Mereka dikenal rakyat, anak presiden, anak bupati gitu. Jadi akhirnya partai pun mengikuti apa selera pasar. Selera Oke. pasarnya ternyata Oke, baik. dinasti politik tidak menjadi masalah di tengah rakyat, di tengah masyarakat. Baik, saya harus konfirmasi ke Bang Dev gitu, mengingat Golkar ini kan parpol tertua ya di Indonesia. Melihat fenomena yang ada di tengah masyarakat saat ini sebagai calon pemilih yang melihat sosok yang akan dipilihnya itu hanya berdasarkan magnet elektoral atau popularitas nama bagus, instead of kader parpol yang mengalami kaderisasi dan juga edukasi politik yang mumpuni dari parpol masing-masing. Ini apakah tidak menjadi sebuah stigma yang tidak enak bagi sebuah pengembangan politik dalam internal parpol? Ya gini, Golkar memang diuntungkan dari sejumlah hal dibanding beberapa partai-partai yang masih baru gitu ya, dibanding mungkin dengan PSI ataupun yang lainnya yang baru mengikuti pemilu 1-2 kali. Golkar itu sudah ada sejak hampir 70 tahun Golkar itu ada. Dan kita sudah melalui segala macam masa, melewati segala macam proses diserang sana sini, dimulai dari sangat ditakuti sampai dengan dikejar-kejar hampir mau dibakar kantor ataupun juga kader-kadernya pada saat pemilu 99 yang lampau. Nah, kita sudah melewati segala macam proses dan juga sudah memiliki bank kader yang cukup banyak. Nah, jadi kalau bagi Golkar yang paling utama itu adalah kemampuan, kapabilitas, dan juga bagaimana penerimaan masyarakat terhadap seorang calon tersebut. Jadi itu yang menjadi hal utama untuk dalam Golkar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan juga pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi dan berpolitik. Nah, dalam hal ini alhamdulillah kita berhasil, bahkan kita terus mencalonkan, menghasilkan kader-kader terbaik untuk di setiap tingkatan dari mulai legislatif, eksekutif di seluruh Indonesia. Dan ya kita harapkan, kita yakinkan bahwa setiap kader yang Golkar calonkan itu adalah yang terbaik untuk di setiap tingkatan di seluruh Indonesia. Oke, baik Bang Dev. Terakhir mungkin untuk Mas Pangi, harapannya sebenarnya apa sih, apalagi kalau melihat misalnya memang di akhir hari para pemilih ini akan memilih sosok-sosok populer instead of orang-orang yang notabene tidak punya rekam jejak baik dalam politik maupun kebijakan publik untuk menjadi seorang pemimpin daerah. Ya, sebenarnya perilaku pemilih kita, Mbak Fani, yaitu banyak ya, ada pemilih yang rasional, psikologis, dan sosiologis. Jadi pemilih yang rasional tentu dia akan memilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak, personalisasi kandidatnya, terutama bagaimana kedekatannya dengan rakyat, perhatian sama rakyat, rajin turun ke bawah, say hello, face to face, menyapa, menyalami rakyat, tidak merasa terbebani untuk bertemu, bahkan datang ke rumah rakyat yang kotor atau kumuh sekalipun mereka tidak terbebani. Nah, itulah politisi yang ideal sebetulnya. Tapi yang terjadi hari ini yang banyak menjadi pejabat di Republik ini bukan politisi rakyat ya, politisi anak-anak pejabat, anak kepala daerah, anak gubernur, anak presiden, itu yang banyak terpilih hari ini. Itu fenomena itu laku gitu. Saya nggak tahu karena memang kalau memang di parlemen hari ini yang terpilih betul-betul misalnya anak rakyat itu nggak banyak. Kalau anak rakyat itu kan dia tidak punya akses politik. Dia bukan anak siapa-siapa, kemudian karena dia punya kompetensi, kapasitas, mendapatkan ruang dan terpilih menjadi anggota DPR atau kepala daerah misalnya. Tapi ternyata tidak. Yang terpilih dominan tetap adalah anak-anak yang punya akses, misalnya hubungan pejabat. Kalau nggak bapaknya pejabat, orang tua atau keluarganya. Jadi ini yang fenomena ini yang menurut saya karena populisme darah itu terjadi biru politik ya. Ya, populisme terjadi. Yang kedua, masyarakat tidak lagi bisa membedakan karena pragmatisme transaksi politik. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa menyalahkan juga bahwa mereka kan punya hak politik juga, anak-anak yang punya akses, punya pejabat atau anak-anak toke lah ya, anak-anak
yang punya bohir, yang punya logistik itu maju. Kalau kita hitung di parlemen itu yang betul-betul rata-rata nggak ada yang betul-betul karena milenial, karena anak muda kemudian terpilih dari anak rakyat, nggak ada. Hampir coba tunjukkan sama saya, nggak ada. Tetapi mereka punya logistik, punya akses, dan mereka adalah orang-orang yang privilege-nya bagus itu. Nah, itu yang diuntungkan kemudian kenapa partai politik mengambil caleg-caleg kepala daerah yang anak bupati, istri gubernur, karena mereka realistis gitu. Jadi realis, jadi bukan pragmatis saja, realis karena kepentingan aspek elektoral, karena mereka lebih relatif lebih mudah dipilih oleh rakyat. Pertama dikenal, yang kedua punya logistik. Nah begitu juga misalnya kepala daerah termasuk anak-anak presiden, apalagi anak presiden, tentu seksi bagi partai politik gitu. Sepertinya apa namanya yang dibicarakan hari ini Erina ya, Kaisang dan juga Erina. Ya. Kaisang, kemudian ada istrinya Bobi, kemudian yang lain itu pasti akan menjadi seksi, menjadi rebutan partai politik ya, Mas Pangi, gitu. ya, Bobi Nasution. Itu calon jadi, itu yang terjadi fenomena itu. Jadi anak rakyat ini susah Mbak, anak rakyat susah sebetulnya di Indonesia untuk sekarang ya, dibanding anak pejabat. Dari dulu sampai sekarang Mas Pangi. Pertanyaannya apakah anak pejabat itu bukan anak rakyat juga? Anak rakyat yang punya privilege tertentu. Aksesnya beda, logistiknya beda. Maksudnya biaya kampanyenya bisa Mas Dev, kalau kampanye 5 miliar diatur dengan 5 miliar bisa menang anak rakyat loh. Sepanjang anak rakyat punya modal 5 miliar. Tapi kalau kemudian anak pejabatnya kampanye 15 miliar, anak rakyat kampanye 100 juta ya nggak menang. Itu persoalannya. Ya, tapi itu kan kembali lagi juga ke orangnya. Kalau memang dianya itu mampu mencari suara, mau duit ataupun dia tidak bisa menggait suara, mau duit berapa miliar pun juga, atau bahkan ya, negara akan menang juga. Negara nggak mengatur regulasi biaya kampanye. Negara nggak ngatur regulasi biaya kampanye, itu problemnya. Nah, jadi itu ada dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi kita mesti lihat pribadinya, bukan dilihat statusnya saja. Oke, baik Bang Dev dan juga Mas Pangi, insight-nya terima kasih banyak dalam Sindopre malam hari ini. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa. Malam Mbak Fani, Bang Dev.